Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ahmad Fridayu dalam sesi ngobar bersama Puspita Amalia Balyas Beto. Oke, kali ini kita bakal tanya-tanya lagi seperti biasa. Biasa, kita mau kepo kan orangnya. Nah, oke. Pertama-tama kenalin aja dulu ya. Perkenalan, silakan langsung. Kak Puspita mau memperkenalkan diri. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri nih Bu. Nama saya Puspita Amalia Balyas Beto. Saya asalnya dari SMA 1 Megamendung, dari jurusan IPS. Lulusan alumni angkatan 2016. 2016 tuh lulusnya, kalian masih SD ya? Masih SMP. Bu. Oh, SMP. Kok tua ya Puspita? Udah tua. Nggak boleh gitu, Bu. Nggak boleh, ibu juga muda kok. Puspita apa lagi ya kan? Aduh, masih 17. Kali ini hadir di depan kita Kak Puspita adalah udah bukan mahasiswa ya? Bukan, udah wisuda kemarin. Tepuk tangan untuk Kak Puspita. Wisuda di bulan Juli. Wisuda virtual, itu nggak asik banget. Daring nggak sih? Angkatan corona. Angkatan corona. Jadi wisuda pun pakai daring gitu kan ya. Dulunya kuliah di Unila, Universitas Negeri Lampung ya. Universitas Lampung, langsung negeri gitu ya. Jurusan apa Kak Puspita? Akuntansi. Akuntansi. Keren IPS. banget akuntansi. IPS. Anak IPS. Hai. Akuntansi nih. Jadi nanti kita akan membahas habis-habisan mengenai seperti apa sih jurusan akuntansi di dalamnya. Selama ini kan yang kalian tahu akuntansi itu apa sih dari di SMA? Akuntansi itu ilmu tentang perhitungan dalam perekonomian. Gitu. Jadi kita bukan dirinya sendiri. Tapi Pintu sih kenapa di hari ini? Simpelin aja ngitungin orang ya. Ngitungin orang. Dianya nggak punya duit tapi ngitungin. Ya, siap. Iya betul. Ngitungin duit negara. Betul, negaranya siapa? Negaranya orang. Oke, Kak Puspita ini juga termasuk mahasiswa yang kuliahnya gratis, karena dia ikut beasiswa bidik misi. Bisa ceritakan awal mula masuk kuliah ya? Ya, Dari pertama-tama. pertama, jalurnya dan lain sebagainya. Pertama itu mulai dari kelas 3 dulu ya SMA. Dulu itu nggak sempet kepikiran untuk ikut seleksi bidik misi juga. Terus nggak sempet kepikiran untuk daftar kuliah di universitas negeri, apalagi yang jauh gitu, nggak di Bogor gitu lah. Sempet kepikiran itu gara-gara nanya sama orang tua kenapa nggak ngabarin guru aja. Katanya kan karena kan mahasiswa bidik misi ini kan dipilihnya dari mahasiswa berprestasi. Nah, kita tuh harus ke guru dulu, ke ibu lah waktu itu. Ibu juga kan yang ngurusin. Pertama-tama tuh emang setengah hati karena posisinya didorong sama ayah juga. Saya juga nggak mau gitulah. Jadi makanya karena dulu tuh udah persiapan, udah beli amplop. Jujur udah beli amplop coklat buat lamaran. Udah beli polio buat lamar kerja. Udahlah karena setengah hati jalanin aja dikit. Ketemu ibu, jalanin segala macam prosedurnya, usaha kesana sini karena kan butuh beberapa berkas yang memang sulit gitu kan, Dan banyak banget berkasnya. Terus kemudian ternyata dibimbing sama ibu sambil kita ngurus berkas juga. Habis itu setelah selesai gitu kan, nunggu awalnya memang posisinya udah siap berangkat lamaran kerja. Bahkan pada saat pengumuman dulu tuh pengumuman IPB dulu apa udah dulu ya? IPB dulu, karena IPB pengumuman di bulan Desember. Kita daftar di bulan Januari baru daftar. Iya, karena kan jalurnya SNMPTN ya Bu ya. Iya. Udah jalur ini. Terus kemarin tuh udah keterima di IPB, udah ada orang dari pos datang nganterin surat, udah keterima. Kitanya mikir lagi karena posisinya terkendalanya biaya, Iya. apalagi harus dibayar di awal gitu kan. 6 juta ya udah IPB ya? Iya, 6 juta per 1 semester gitu. Karena posisinya kitanya juga
jalur resmi, terus nggak usah bayar uang pokok gitu kan. Dulu tuh nggak usah bayar uang pokok. Ternyata udahlah, sambil galau, udah tinggal dulu taruh suratnya, tinggal dulu udah jalani sambil nunggu siap UN kan ya waktu itu. Ada UN. Siap-siap UN, habis itu ngomongin, ibu ngabarin lewat telepon, terus kamu lolos, ya seneng langsung jingkrak-jingkrakan gitu. Lagi posisinya lagi di rumah, lagi rebahan gitu, lagi nyari-nyari lowongan kerja itu tuh, makanya ditelepon sama ibu waktu itu, inget banget. Habis itu ngabarin ke ayah, oh ya bagus, lanjutin. Tapi ya bidik misinya belum tentu. Udahlah, sambil verifikasi data berkas sama data siswa kayak mahasiswa kan waktu itu. Jalan-jalan sambil siapin berkas bidik misi juga buat kesana. Udah disiap-siapin, nunggu pas udah di Lampung nih, kan kita udah keterima, cuman belum keterima bidik misinya gitu loh, beasiswanya belum bisa lolos. Makanya di sana seleksi lagi kemarin Seleksi lagi ya? Seleksi berkas, jadi semua berkas yang udah kita lampirin di upload itu kan dibawa lagi yang aslinya, sama beberapa surat tambahan, sama yang kemarin surat survei. Kemarin kan disurvei juga kan? Rumahnya disurvei? Disurvei juga. Ada orang datang? Ada orang datang, ingat banget. Jadi kalau rumahnya tingkat lantai 2 pakai marmer kayak Dayu itu nggak bakal terima Dayu Iya, ya siswa. Jadi harus pakai pagar. Diganti dulu. Kebetulan yang survei itu Pak Suhartono, dia bagian pembina bidik misinya yang sekarang masih APS sampai sekarang gitu. Pak Suhartono pas abis di sana, Bismillah, seleksinya kan juga banyak. Ternyata pas sudah mulai ngantri verifikasi berkas kan SNMPTN dulu, habis SNMPTN selesai baru verifikasi berkas buat yang bidik misi. Habis itu ngantri, ternyata ribuan orang, antrinya capek sampai beli minum itu 3 botol karena lama gitu kan, karena panas ya? Bukan lagi panas ya sih. Terus sampai situ kan seleksinya berkasnya lolos, seleksi wawancara gitu. Wawancaranya juga lama gitu. Wawancaranya tentang apa? Barangkali nanti ada yang udah Iya, Bu. Enggak. Kalau misalnya wawancaranya cuma ditanya-tanya tentang asal, terus ditanya tentang asal keluarga, terus kenapa daftar bidik misi, terus ditanya juga kenapa kamu lanjut ke sini, padahal kamu udah di Bogor loh, jauh gitu. Ditanya tentang masalah transportasi gitu, terus pokoknya ditanya tentang seputar kehidupan pribadi, kayak misalkan masalah di rumah, di sekolah, terus sama prestasi tuh. ditanyain semua tentang itu. Tuh, habis itu ada keluar pengumuman lolos, lanjut, berarti nggak pulang di sini, jadi tetap di Lampung, langsung lanjut ngurusin PPKKMB gitu. Syukur alhamdulillahnya kan ternyata pengorbanan yang udah dikeluarin ratusan jutaan rupiah di awal itu tuh keganti gitu. Pas udah jadi mahasiswa, udah keterima di bulan September atau Oktober itu biaya udah keganti lagi, udah masuk lagi karena udah dikasih uang oleh pemerintah dengan bidik misi itu rezeki banget. Jadi tetap bisa bertahan hidup ya di sana meskipun tanpa orang tua ya. Tetap. Orang Puspita ini asli Lampung loh, ya bener ya? Asli Lampung, ayah dari Lampung, ibu dari Bogor. Oh, cuma tinggalnya di Bogor. Nyambung, Bu. Nyambung lah. Nyambung. Baik lagi di sana gitu. Oh, Istilahnya kayak pulang kampung. Gimana sih, Kak? Kan kita tuh anak IPS, disangkanya anaknya gini something wrong. Ada yang beda gitu, Iya, beda yang dari beda. Indonesia. ada yang beda. Kadang emang kalau kita lagi di kayak gitu, apa sih feel kakak gitu buat anak IPS? Sebenarnya pas zaman dulu kesenggangan antara anak-anak sosial sama eksak tuh kan kelihatan gitu kan, apalagi anak-anak IPA, anak-anak eksak itu biasanya disebut anak pintar, anak gimana yang berprestasi semua tuh di IPA semua, buangan tuh istilahnya anak-anak sosial gitulah ya. Sebenarnya enggak sih, cuman punya bukan komunikasi juga sama, cuman spesifikasinya aja yang beda. Yang ini khusus hitungan, ilmu ilmiah kan di eksak semua, nah ilmu sosial tuh di Anak IPS IPS. semua udah gitu. Jadi itu dibedain aja, karena kalau zaman dulu kan kesenjangan tuh ada, cuman itu mah tergantung pemikiran kita. Iya, betul banget, nggak ada perbedaan. Jadi semuanya punya kelebihan masing-masing ya. Anak IPA mungkin punya kelebihan di bidang perhitungan dan lain-lain. Kalau IPS ke sosialnya, tidak semua anak IPA memiliki sifat sosial seperti anak-anak IPS, dan anak IPS pun tidak semuanya memiliki kemampuan untuk hitungan seperti anak IPA kayak gitu. Dulu Kak Puspita itu aktif loh Dayu di SMA-nya, aktif banget ya, aktif apa aja? Kalau dulu itu
satu organisasi, tapi yang paling menonjol itu di Pramuka. Iya, Pramuka. Salam Pramuka, tepuk Pramuka. Kasih ingat ya. Masih 4 tahun. Meskipun itu cuma 4 tahun. Biasanya bagi anak-anak yang masih di SMA gitu ya, kayak Dayu gitu kan, penasaran kok bisa sampai ke Lampung, emang gak mahal kayak gitu di Lampung. Gimana nih Dayu? Penasaran gak dengan itu? Penasaran nih Bu, tapi gimana rencana Allah? Gimana rencana Allah? Gimana sih biaya hidup di Lampung? Kalau biaya hidup di Lampung itu mayoritas murah sih, karena posisinya kan jauh gitu loh. Terus disangka karena Bogor ini kan deket ke Jakarta, makanya serba mahal gitu. Kalau misalkan bedanya di sana sama di sini itu kalau kita makan, misalkan kalau misalkan kita lagi makan, ya karena biaya hidup kan mayoritas identiknya dengan makan kan. Jadi kita banyak makan. Kalau di sini kan kita cari makan nasi sama telur aja paling 13 sampai 15 ribu kan. Kalau di sana nasi telur itu 7 ribu udah dapet. Nah, nasi telur, saudara-saudara. Kalau di sana Indomie berapa? Sama harganya? Sama. Oh, Indomie sama. Harganya 3.500 segitulah ya. Oke. Kalau kos-kosan di sana? Kalau kos-kosan di sana ya sama sih relatif. Yang dekat ke kampus mahal, yang keluar yang jauh-jauh dari kampus ya murah. Terus tergantung fasilitasnya, kalau ada AC jelas mahal gitu, nggak ada yang murah. Paling murah berapa nih? Barangkali nanti ada yang di kesana, tapi kita yang paling murah. Paling murah banget ada 2.500.000 1 tahun per 1 tahun. Ada yang paling murah itu tuh udah kosong, tapi kosongan. kamar mandinya di luar bareng-bareng. Bukan berarti kamu mandi di luar teh bareng-bareng kotakan gede bareng, enggak, saudara-saudara gitu kan. Kamar mandi nanti ngantri gitu. Enggak dikira aja bareng. Dikira aja sana-sana rezeki mah. Pas pertama itu ada kendala gak sih Kak pas Kakak masuk kuliah? masuk Apalagi kuliah pas ke Lampung apa pas ya. berangkatnya? Dua-duanya. Kalau pas berangkat kendala satu, nggak ada kendala sih karena sama orang tua Iya. gitu, orang tua juga Soalnya dari sana jadi udah makanya tahu di jalan Lampung. gitu Tahu kan. jalan. Kedua kendalanya itu ini apa tuh namanya, kalau di sana tuh sulit info karena posisinya di sana itu apa ya, pengumuman segala macam dari web, jadi nggak disebar kayak kita nih di IG sebar segala macam. Kita kan IG juga sedikit. Itu berjaman nggak ada zaman. 2016 Belum login nih, gitu belum login. Jadi kalau serba tanya-tanya segala macam di sana harus susah. aktif ya. Oh, harus aktif. Kendalanya situ aja. Terus yang kedua, kalau kendala biaya wajar pasti kalau kendala biaya, apalagi pas keberangkatan kan, yang berangkat itu cuma berdua, saya sama ayah aja berdua yang berangkat gitu. Dan di awal-awal bidik misi belum lancar ya, biasa ya. Belum, itu masih ngaret. Yang harusnya cair bulan ini ya cair 2 bulan kemudian gitu. Oh, jadi memang biasa di awal-awal ya. Iya. Di awal-awal Soalnya banyak kan Bu. Kita Ya, sedikit. jangan ada telinga, nggak boleh suzon ya adanya. Dulu dapat uangnya berapa ya kalau zaman Gus Wita? Kalau zaman kita uang hidup plus sudah dipotong UKT 2.400.000 2,4 per 6 bulan. 6 bulan. Per 6 bulan dapat uang 2,4 juta. Kalau beli besar ini berapa dus lah, lumayan kan. Lumayan hidup sama 6 bulan cukup. Bikin video. Jangan di Sini sini bebe. Jadi minggu pertama makan Padang ya? enggak sih, enggak makan. Oh enggak. Kirain minggu pertama Padang, minggu kedua Indomie, minggu ketiga udah promo. Nggak terus Buntu. Sesuntu. Kalau terlalu konsumtif iya, uang sekali cair habis. Pasti ya. Jadi harus bisa memanage ya. Harus. Oke. Yang benar-benar ibu penasaran itu kalau di akuntansi perkuliahan itu bedanya seperti apa pembelajarannya Sama mana? dengan SMA? Kan dulu juga kita anak IPS kan. Apa yang dipelajari di SMA itu keluar lagi apa enggak ketika kuliah? Kalau Ya persiapan ketika nilai nanti, kuliah, jadi harus mendekatkan diri keluar, kepada Pak masih Agus. keluar gitu. Pasti keluar, apalagi Keluar. semester 1. Kebanyakan kan semester 1 ngurusin soal jurnal segala macam, pengenalan akuntansi kan, itu dimulai lagi. Tuh jurnal, Keluar. dapat berapa jurnal kamu kalau Tahu dapat? ya. Kalau misalkan di SMA kan kita cuma latihan praktek kan, bikin laporan keuangan, ngejurnal gitu kan, apa tuh namanya, mengidentifikasi kasus gitu kan biasanya. Tapi kalau di sana belajar tentang teorinya juga, akuntansi itu kayak gimana, sejarahnya, definisinya, terus metodenya apa aja, teori-teori sejarah akuntansi juga. apa ada. Jadi kan akuntansi kan dulu Dari bukan dasar lagi. akuntansi. Salah ini. Oh. Beda. Kalau misalkan yang kepake ya cuman di jurnal,
bikin laporan keuangan kan itu aja semuanya juga pasti keulang, jadi mulai semester satu itu keulang tentang itu. jadi dulu pas SMA tuh nggak nyesel gitu merhatiin Pak Agus. Alhamdulillah ya. Nyesel. Siapa yang sekarang suka tidak memperhatikan, nyesal nanti Anda ya kuliahnya. Terus ketika sudah memasuki ke semester akhir nih, ada perbedaan nggak? Penjurusan mungkin? Ada. Ada. Kalau itu maksudnya ke konsentrasi itu di semester 6. Semester 6. 3 semester terakhir itu khusus untuk apa tuh namanya? Menyesuaikan jalur. Kalau Kalau ngambil apa? Kalau Puspita ngambil akuntansi manajemen. Kan akuntansi di sana ada 3 akuntansi. 3 nih, aja. Akuntansi publik, akuntansi keuangan, sama akuntansi manajemen. Nah, Puspita ngambilnya akuntansi manajemen. Bedanya apa dari 3 itu? Beda. Kalau misalkan akuntansi keuangan kan dikhususkan untuk orang kita yang memang fokus untuk perhitungan laporan keuangan. Kalau misalkan akuntansi publik itu kan lebih ke pemerintahan, jadi kita tuh nyusun laporan keuangan segala macam sama APBD, APBN, disesuaikan. Karena kan laporan keuangan perusahaan beda sama laporan keuangan di pemerintah. Kalau kita ada realisasi anggaran, itu laporan realisasi anggaran itu ada per setelah masa jabatan kan kalau di pemerintahan. Kalau di perusahaan nggak ada juga laporan keuangan gitu. Satu lagi yang tadi Akuntansi manajemen. Akuntansi kayak gimana bedanya? Kalau akuntansi manajemen itu dia lebih ngatur ke penyetingan keuangannya gitu. Misalkan kalau misalkan kita perhitungan pajak kan, perhitungan pajak itu kan ada masanya dimana kita harus ngitung aset, dimana perhitungan aset itu kita harus pakai metode apa biar untuk disesuaikan agar pajaknya minim gitu. Ngatur-ngaturan kayak gitu. Ibu nggak paham loh. Ya, misalnya gitu. IPS doang. Iya. Tapi paham masih Dayu? Paham ya, insya Allah ya Allah. Semoga Allah Dayu belajar paham. Mau ngambil akuntansi nanti kuliahnya katanya. Sip. Amin. Akuntansi juga. Hah? Akuntansi bener. Sosiologi IPS. Atau kamu yakin kayak Beda gitu. Gak nyambung ah Dayu. Ini kan ada dari akuntansi. Sekarang tuh kan di pemerintah ada STAN. Kakak ada apa perasaan yang kayak masuk tulis? Udah sambil daftar juga malah. Pasti orang Udah semester 2, udah semester 3 kan ada bukaan. Udah 3 kali daftar STAN enggak lolos. Oh, nyoba juga pas udah kuliah ya? Nyoba terus. Jadi Pas lagi tahun pertama nyoba ya Bus ya? nyoba juga. Gagal di tahap keberapa? Tahap kedua kan kalau misalnya tahap pertama kan Pemberkasan doang ya? segala macem. Tahap kedua kan ujian. Siapa ya? Di percobaan kedua? Di percobaan kedua itu percobaan pertama, daftar pertama tuh di pertama udah langsung gagal. Terus yang kedua itu di tahap tes. Tahap tes kalau ketiga tahap tes juga. Ternyata sulit. Mas saudara-saudara. Makanya sekarang banyak kan buku-buku STAN, lolos STAN. Iya. Tapi Kiat-kiat sebetulnya sama. gimana kita ya Bus ya? Mungkin waktu itu Bus kita gagal karena dia sudah fokusnya ke kuliah juga. Jadi nggak fokus untuk mempersiapkan masuk ke STAN. Memang harus benar-benar orang yang Dari fokus. SMA ya? Harus fokus banget kalau mau masuk ke sekolah dinasan itu. Apalagi ikatan dinas harus benar-benar fokus. Kalau ikatan dinas kan istilahnya apa ya, peluangnya juga besar ketika kita udah lulus kan. Jadi gitu, seleksinya juga sulit gitu. Saingannya lumayan banyak sih. Iya. Jadi Apalagi saingannya sama yang orang-orang brilian gitu kan. ini dipakai. Kalau kayak gini nggak ada gitu. Tapi sebenarnya nyatanya kayak gitu tuh pakai setelah selesai Iya, kuliah. setelah selesai Setelah kuliah. Oke. Di Lampung itu kan Ibu Mas sering dengar ada itu kerawanan. Ya, Lampung itu bisa dibilang cukup rawan untuk keamanan. Ya. Ada apa sih baju loncat, baju loncat gitu. Jadi di Bogor. Ada di Bogor ya? Bukan, ada dari loncat di sana. Aman nggak sih di sana? Kalau disebut aman ya aman, kalau disebut gak aman ya aman. Karena posisinya Di daerah mana nih yang sering muncul nih di berita Lampung itu nggak aman? kalau nyebutin daerah, jangan Tapi ada di daerah tertentu. ada daerah tertentu yang memang tingkat kriminalitasnya tinggi gitu kan. Karena posisinya kan kesenjangan sosial, status ekonomi juga mempengaruhi kalau untuk kriminalitas. Tapi yang di Puspita tempat betul itu aman ya? aman, ada kala aman, ada kala aman. Itu mah wajar kalau itu mah, cuman kayak gitu mah. intensitasnya nggak terlalu tinggi gitu ya. Di sini juga emang nggak aman sih. Iya. Nyaman juga di sini ya. Banyak garung-garung tuh. Yang di depan.
kan kalau kuliah itu kan rata-rata ada PKL, kalau guru mah namanya PPL kalau jurusan pendidikan. Kalau yang di jurusan yang umum ada PKL, biasanya praktek kerja lapangan ya. Kalau KKN bisa deh KKN-nya. Wajib kalau KKN. Kalau yang PKL ada nggak? Kalau yang praktek lapangan itu nggak ada kalau akuntansi. Oh nggak ada? Per khusus fakultas nggak ada, kecuali kalau memang ditanya ngajuin baru, karena nggak ada program dari fakultasnya untuk praktek gitu. Terus untuk sebelum berarti nggak ada benar-benar praktek sebelum lulus praktek kerja tuh nggak ada? Nggak ada kalau di akuntansi, karena Nggak ada. mayoritas memang nggak ada universitas kalau yang dulu. Karena sekarang kan udah mau nyetusin 3 semester praktek kan, Pak Nadiem itu kan lagi ngusulin. Nah itu memang lagi berjalan. Cuman kalau misalnya tahun kemarin kebanyakan kampus jarang ada praktek. Jarang praktek khususnya untuk akuntansi ya. Iya. Oh. Terus di komunitas jago akuntansi Indonesia juga memang lagi apa ya, ngusulin untuk praktek itu, karena Biar sebelum lulus sudah punya ilmu praktis ya, jangan cuma teori doang ya. Cuman iya, Oh, karena tahu. cuman jawabannya sarjana ini bukan fokusnya ke praktik, jadi sulit untuk cari dasar hukum kalau untuk permintaan kita praktek, sulit. Oh, beda dengan D3 ya. Dengan diploma kan lebih khusus untuk praktek ya karena vokasi. Biasanya anak-anak yang udah mau daftar bidik di sini Dayu pada bingungnya, bukan bingung sih, lebih ke khawatir. Ibu nanti kalau bidik misi itu bakalan di DO nggak kalau IPK-nya turun? Bakal di DO nggak kalau semisal nggak aktif? Nah, bidik misi di sana gimana Gus? Kalau bidik misi di Unila panggilan SP1, SP2, SP3 baru DO. Jadi sistemnya nggak langsung tiba-tiba nilainya turun di bawah 3 ya udah langsung DO, enggak. Jadi ada SP1 dulu. SP1 itu nanti ketika transkrip keluar, transkrip nilai keluar, nanti kan kita ada seleksi ya, tugasnya yang forum ini, yang apa sih? Oh, ikut ada forum ya? Ada forumnya. Jadi Terus kita aktif forum itu. forum itu. Terus kemudian barulah dipanggil rektorat, kirim surat, baru dipanggil. Kayak SP-nya tuh kayak wawancara, tapi sama pihak rektoratnya. Kita hanya membawa anaknya dari bawah, bukan dari bawah sih, dari tempat dia ke rektoratnya. Oh. Tugas manggil, tugas bawa, udah kita gitu. Tadi kan denger cerita di kakak bisa ini, dia itu aktif di Pramuka ya, SMA-nya. di SMA kan. Nah kalau di kuliah itu organisasi apa sih Kak yang kakak? Yang diikuti. Yang diikuti bisa dihitung jari sih, cuman ikut komunitas Bogor, karena kan pastinya komunitas Bogor dulu cuman untuk kumpul aja sesama orang Bogor ngomong Sunda, istilahnya kan ngobrol bahasa Sunda kan jarang. Kangen ya? Kangen, kumpul. Nah Yang di sini jarang ngomong Sunda kan, dengan kamu keluar kok pengen loh ngomong di Sunda. sana justru rindu. Iya, Nggak ada temen. jangan lo gue loh. Nggak ada. Gak ada di sana yang kangen ya Pus ya. Terus apa lagi? Terus komunitas apa tuh namanya, jago akuntansi Indonesia. Oh, Terus juga karena komunitas jago akuntansi Indonesia ini kan seleksinya lumayan. Oh, ada seleksinya juga. Ada seleksi karena kita terhubung sama akuntan-akuntan yang ada di Indonesia. Oh, jadi bukan hanya di misalnya itu bukan UKM yang di satu kampus ya? Bukan, itu komunitas Indonesia. Oh, Makanya kemarin ya seleksinya lumayan. Karena kan kalau komunitas jago akuntansi ini kan di bawah naungan IAI. Oh, Ikatan Akuntan Indonesia gitu. Makanya seleksinya susah banget. ada seleksi ya. Kalau yang di internal kampus ikut apa? Internal kampus itu ikut forum komunikasi bidik misi itu sama KSPM. Apa itu? Komunitas saham, punya saham. Jadi kita tuh belajar tentang saham, gimana sih saham, gimana sih kita cara bikinnya, cara trading segala macam. Itu UKM? bukan Oh, jadi Pus kita tahu saham-saham kayak gitu, ikut juga punya saham sekarang? akan Oh, punya saham ya? Bukan? Gimana sih? Saham. Oh, jadi sekarang juga udah punya saham. udah punya cuma satu sekuritas. Oh, ibu nggak paham sih kan kayak gitu masalah saham-saham sebetulnya. Cuman Cuman nggak main doang, karena kan kalau Oh. trading itu harus fokus belajar segala macam gitu. berarti untuk UKM-nya ikut yang tadi ya saham sama yang forum bidik misi. Kerjanya di forum bidik misi itu apa? Kalau kerja di forum bidik misi itu karena kitanya posisinya bukan bukan UKM yang punya banyak kegiatan gitu. Kita juga punya banyak, cuman yang berhubungan dengan bidik misi, kayak misal
pendidikan dan pelatihan. Diklat itu kan wajib buat mahasiswa skripsinya. Oh, jadi wajib kita yang diklat? Iya, wajib diklat. Setiap sebulan sekali? Sebulan tuh 2 kali dulu itu. Sebulan 2 kali? Selama 8 semester? Iya. Tapi semester 4, semester 5 itu udah dikirim ke fakultas kan, jadi cuma sebulan sekali. Oh, jadi diklat itu tiap 2 minggu sekali? Wajib. Pengisi diklatnya orang mana biasanya? Biasanya sih dari Diundang dari mana? Dari luar. Kadang kala kalau misalnya sekiranya materinya bisa diambil dari dosen-dosen di universitas, kita juga yang undang gitu. Oh, ada artis yang pernah mengisi di situ? Pernah. Oh, ada artis siapa? Kalau artis yang paling terkenal kan Sarawenda yang Oh, paling jadi pernah ketemu dong sama Sarawenda? tatap muka pernah, ngobrol pernah, cuman ya Mirip kan sama Saya- orang Cina juga. sayangnya tuh kayak itu enggak tuh. Karena Sipit ini dari Pulau Pisang. Oh, Melayu ya? Hmm. Melayu kan memang yang di daerah sana kayak gitu ya, Spit. Lampung Barat ya. Oh, Lampung Barat memang kayak gitu ya, Spit. Jadi kalau kamu bisa ketawa, kita sembunyi aja sama kelihatan. Mata kalian pergi gitu ya. Iya, bilang gue. Kok nggak melek? Ya, Udah tuh. Terus kita ini waktu kelas 12, kelas 3 ya sempat ragu-ragu untuk lanjut ya, karena memang masalah biasalah, Iya. masalah ekonomi, dan itu hampir sebagian besar anak-anak merasakan itu ya, Dayu ya. Sebetulnya motivasi apa sih Pus hingga akhirnya Puspita untuk memutuskan, oke saya kuliah bahkan jauh nih, meskipun misalnya ada keluarga, tapi kan tetap aja jauh dari orang tua gitu. Apa yang paling besar nih motivasinya? Yang motivasi paling besar adalah dorongan dari ayah itu. Iya. Karena kan kita niatnya setengah hati nih, ayah yang nyuruh gitu, ya udah tanya sama gurunya, katanya daftar dulu, usaha dulu katanya. Kalau kamu nggak usaha, aduh sedih ayah tuh kayak gitu. Ya udahlah, motivasi gitu tuh meskipun cuma setengah hati, ya Allah udahlah atau jalan setengah hati. Jujur Bu, dari awal setengah hati, pas udah diterima itu kok jadi sepenuh hati gitu. Karena udah seneng ya, udah bener-bener seneng diterima. Ternyata itu jadi salah satu alasan kita sukses itu dari orang tua. Lihat orang tua ya, orang tua ternyata memang tidak hanya orang tua Puspita sih, semua orang tua itu akan bangga ketika memang anaknya bisa melebihi dirinya, pasti ya. Nggak ada orang tua yang bangga ketika anaknya, ketika nih orang tua lagi sulit nih ekonomi, terus anaknya ya deh Pak saya nggak mau kuliah deh bantu bapak, itu nggak bangga sebetulnya orang tua itu, justru sedih pasti. Akan bangga ketika tahu keadaan ekonominya lagi terpuruk, tapi si anak punya solusi untuk bangkit dari keadaan itu. Kayak Puspita ini. Tepuk tangan untuk Puspita. Kamu Puspita ini kan udah lulus ya kayak. Gimana ya? Sudah kegiatan sehari-hari apa sih? Kegiatan sehari-hari masih free. Lagi daftar-daftar kerja ya. Masih daftar kerja, masih free. Udah beberapa perusahaan sih udah daftar, cuman posisinya kan pengumumannya lama. Kayak misalkan paper Sinarmas itu kan daftarnya kemarin Agustus, pengumumannya awal September gitu lama. Tapi nyambi setiap hari gitu. Terus sambil bantu kuliner juga ke Sukabumi ke kakak gitu, pulang mana sana. Nah, kemarin dengar udah ada panggilan kerja ya, di mana, di Lampung? Untuk Wawancara? tahap kedua, iya. Oh, di Lampung lagi? Iya. Kamu bangga ya dengan Lampung? Bukan Kamu bangga dengan kerja di situ Lampung, lagi? cuman kan setiap kesempatan Ambil peluang aja ya. kerja kan. Rezekinya di Lampung. Iya. Rezekinya di Lampung ya, ntar jadi orang Lampung ya. Makanya sedih. Oh jangan. Oh. Daftar di mana di Lampung teh? Di Institut Teknologi Sumatera. Oh, jadi Lagi jadi apa? cari tenaga kependidikan PNS di Oh. bagian PT Lab. Oh, jadi memang lagi nunggu nih ada tahap kedua di Tera ya. Nunggu. Tapi sambil jangan sampai putus asa gitu loh. Jadi satu daftar jangan sampai nunggu satu aja, udah sambil. Kalau pengalaman kemarin pas abis lulus itu setiap hari pasti ngirim lamaran meskipun cuma satu. Karena update terus banyak. Yang penting nyari kerja itu yang kualifikasinya sesuai. Betul. Terus yang sesuai sama kitanya gitu loh. Betul. Daftar. Jadi jangan sampai dianya ngebutuhin teknik, kita yang akuntansi daftar jangan. Pas kita Kalau olah, saran, server. jangan. tuh sama dengan cari jodoh kan, butuhnya yang sipit, jangan yang belok ditolak nanti ya. Aku jodoh mulu deh tadi. Karena dia jomblo. Mau tanya lagi, udah lulus kan kemarin,
di bulan Juli. IPK-nya berapa kemarin Yudis? IPK-nya 3,68. Woi, memang pinter sih Puspita itu dari SMA selalu ranking ya. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillahnya ranking. Jadi sekarang ketika kuliah pun udah pasti, jadi udah jelas SMA-nya nggak nyogok. Kalau terus Selalu satu ya, sama Syahar. Iya, selalu sama Sayangannya sama si Syahar Syahra. berdua terus sama dia. Gandengan. Gandengan. Berdua satu-satu. Dan itu akan berlanjut sih memang saingan kayak gitu tuh ketika kuliah pun akan sama, nanti dia akan tetap di posisi yang seperti itu gitu kan. Justru lebih banyak kalau di kuliah. Dan kalau di negeri itu iklim untuk saingan lebih ini ya, karena memang ketika masuk pun adalah mereka orang-orang yang pasti prestasi. Ketika kuliah otomatis mereka pun punya persaingan yang sama ketika mereka di SMA-nya, karena mereka prestasi sama. jadi kayak orang yang juara itu disatuin aja emang juara. Juara Bersaing lagi. yang pintar sama yang pintar ya. Oke. Oh ya kak, selama di SMA kan ada guru yang menurut kakak nggak enak di hati lah, nggak serak, duh guru ini mah gini-gini gitu. Biasanya kan masih bocil lah itu. Itu di mana-mana masa ada. kecil ya. Di kuliah itu dosennya emang ada yang kayak gitu? Banyak justru. Karena Banyak aja. banyak karena kan kalau di sekolah kan istilahnya kita yang dididik sama guru. Kalau misalkan di kampus itu kita yang harus belajar mandiri. Guru itu bukan yang ngejar kita kan, kalau sekolah mah kalau kita nggak masuk sama mana anak-anaknya. Boleh Nggak ada kelas surat mana gitu. nih? Yaudah, di mana anaknya? Iya. Nah iya, bedanya kayak gitu aja. Soalnya kalau misalkan sekolah SMA kan memang wajib ya, wajib pendidikan itu kan 12 tahun. Kalau kuliah tuh hanya untuk keperluan gelar dan juga pendidikan. Jadi otomatis bukannya dosen yang mengajar kita, dosen itu ya santai, apa tuh namanya, bersikap sebagaimana dia, yang sisanya kita yang ngejar dia. Karena kita yang butuh nilai, kita yang butuh ilmu, kita yang butuh gelar juga gitu. Jadi kita harus kejar. Kalian butuh lulus? Enggak, harus butuh guru gitu. Butuh Harus nilai. gitu. Karena kan kalau misalnya anak SMA kan gitu. Iya betul. Jadi memang kalau di kehidupan kampus itu bukan dosen yang mencari kita gitu kan. Kamu nilainya mau 0 pun bodo amat. Iya. Dosen mah, bahkan dosen wali kan juga, dosen wali juga ada kan. Kayak wali kelas itu ada. Itu pun mereka nggak peduli. Maksudnya nggak terlalu yang ini nilainya kosong nih, ini mah bodo amat. Butuh nggak? Kalau butuh kerja dosen. Beda kalau di sekolah ya. Kalau di Sekolah mah alpa sekali, Puspita alpa. Mana orangnya gitu. Dah, yuk lompat pagar. Itu mah Astagfirullah, jamhe. nggak ada ya? Nggak pernah lompat pagar, nggak pernah? Nggak pernah. Alhamdulillah ya Allah. Lewat Jangan gerbang nanti, mulu, saya lewat jangan. Gerbang segitu gedenya ngapain lompat ya kan? Iya. Kalau di kampus itu kan ada wali kelas itu namanya pembimbing akademik PA. Yang dibutuhkan itu bukan apa tuh namanya pengawasan, cuman yang dibutuhin apa juga tanda Tanda tangan. Udah. Karena yang ini tanda tangan PA. Ditanya Puspita kamu udah sampai mana? Enggak gitu. Yang ditanya tuh Puspita gimana gini gitu. Kalau misalkan Puspita sih kebetulan dapat pembimbing akademiknya senior. Kan kalau senior kan agak kurang ini ya, cuman dia lebih ke kayak ih gimana nak gitu kan. Kebetulan Lebih mengayomi. PA Puspita Mengayomi. ini komisaris Tegar TV. Oh. Ya, komisaris Tegar TV Pak Nurdiono. Tegar TV di Lampung. Iya, komisaris TV Tegar lokal ya? Iya. Jadi apa tuh namanya, untuk ketemu beliau pun susah, Susah, minta karena tanda sibuk tangan. ya? Sibuk. Untuk ujian pun minta tanda tangan, kemarin kan harus butuh tanda tangan BA. Ujian tuh kemarin itu yang ngejar-ngejar dia yang sulit, itu yang bikin molor lama karena Terus itu apa? nemuinnya susah. Bapak di mana? Assalamualaikum. Nelfon kan nggak bisa gitu kan, harus nunggu di chat pun harus nunggu balas kan lama. Lagi online pun bisa-bisa ngechat itu sekarang, nah mumpung online gitu kan, nggak dibalas, paling besok kayak gitu biasanya. Mending kalau besok, Sedih nggak sih? kalau enggak gitu. Ya Allah, jadi Nggak chat kebaca. nggak dibaca. Kalau nggak dirit doang gitu kan, sering kan Dayu? Sering banget. Orang tapi nggak dibaca. Tapi enaknya punya pembimbing akademik yang senior itu dianya mendidik dalam segi ini apa tuh namanya nurani. Jadi bapak itu kalau pembimbing akademik Puspita sih sering Bukan ke akademiknya ya? bukan Ke hal-hal yang lain. hal-hal yang lebih ke nurani, Kapan hidup biasanya. Jadi memang untuk kalian yang terbiasa
ketika SMA-nya suka dikejar-kejar sama guru gitu kan, nanti kalau kalian kuliah benar-benar merasakan hal yang sangat luar biasa, akan sangat kerepotan ya Gus ya. Ya. Karena nanti di kuliah benar-benar semuanya serba mandiri. Serba kita Gimana? sendiri. Betul, serba kita. Mau maju ya kita, yang nggak maju ya kita juga. Karena PA itu bener kata Gus Vita tadi, bodo amat dengan nilai gitu kan. Si A alfa tiap hari bodo amat PA mah gitu. Di dunia akan seperti itu, nggak kayak wali kelas. Karena kita Jadi kalau wali kelas kan, duh ini udah alfa 3 kali, 4 hari, ada home visit lah, ada telepon lah, ada surat undangan lah. Kalau udah kuliah, Panggilan. bodo amat. Yang penting mau lulus nggak gitu ya. mungkin segitu aja ya kayak udah terlalu panjang, lebar nggak lebar amat. Kesan-kesan terakhir buat anak-anak Semanim Biar punya motivasi. kita. Motivasi untuk adik-adikku tercinta. Ih, makasih Kak. Jadi lebih ke impian ya. Untuk adik-adikku tercinta, yang namanya impian itu harus benar-benar dikejar. Tapi nomor 1 yang harus diingat adalah pesan orang tua. Karena mau segimanapun besar mimpi kita, kalau memang orang tua nggak memberikan komentar, tidak memberikan doa, itu yang lebih bermasalah. Jadi yang orang tua yang pertama. Ternyata melawan orang tua, Nah. jauh dari mimpi. Minta motor mah. Dari mobil. Enggak belum deh. Mau punya kuota, gitu Terus semangat untuk kuliah nih ada juga untuk Apa teman-teman. Kalau misalkan punya mimpi besar, jangan berkecil hati, karena setiap usaha, setiap kerja keras itu mimpi kita pasti tercapai. Kan ada istilah yang namanya kejarlah mimpi kamu sampai ke negeri Cina. Ya berarti meskipun kita nggak punya modal apa-apa, ya maju aja dulu, usaha aja dulu, siapa tahu ada jalan. Rencana Allah mah pasti bakal. Pasti ada. Aduh deh kalau ada yang kayak gitu. Ya Allah. Rencana Allah. Tapi emang bener, semua halangan itu pasti ada solusinya. Ada seperti itu. Jadi kalau kalian sekarang menghadapi sebuah hambatan, rintangan, Tugas banyak kerjain. iya kerjain, jangan dipelototin. Nah, kayak gitu solusinya. Ya, carilah solusi dari setiap masalah yang kamu hadapi. Maka kamu akan meraih mimpi. Ih, kok bagus ya gitu ya? Masya Allah. Gua habis ngopi ya. Ini nggak pinter ting. Oke, kesimpulan hari ini dari konten ngobar bersama Kak Puspita dan tamu host Bu Ayu. Kita itu harus mengejar mimpi dan juga tetap harus berjuang. Apapun rintangannya, tetap dengarkan orang tua. Saya Ahmad Fidayu. Ayo. Saya Puspita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sekian dari kami. Salam Salam teknologi. Semani Juara. juara. Tepuk tangan.